Berikut kita coba gali sejarah Kalimantan Timur. Mengingat termin yang cukup panjang maka akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Video ini adalah bagian pertama. Pada kisaran tahun 400 Masehi di Kalimantan Timur sudah ada manusia sebagai tanda memasuki zaman sejarah, karena telah adanya berita tertulis tentang kerajaan Mula Warman, tetapi dalam kenyataan selanjutnya ada beberapa aspek kehidupan dan kebudayaan masyarakat, batas antara prasejarah dan sejarah di daerah ini sangat kabur. Misalnya hal ini terlihat pada beberapa suku Kalimantan Timur yang hidupnya jauh terpencil di rimba raya seperti suku Punan. Mereka dapat dikatakan baru memasuki zaman sejarah pada abad ke-20 ini, karena cara hidup mereka masih mirip dengan zaman peralihan dari Mesolitikum ke Neolitikum. Dalam beberapa segi kehidupan sosial tertentu mereka berada di zaman Mesolitikum dengan ciri-ciri hidup belum menetap, masih mengembara dan berburu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan adanya tempat pemukiman tetap maka mulailah mereka mendirikan rumah sebagai tempat tinggal yang tetap. Kebiasaan berburu mulai diganti dengan beternak serta mengerjakan tanah untuk bercocok tanam. Pandangan mereka tentang alam, kosmos, dengan makhluk supernatural mulai berganti dengan sistem kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu pula alat-alat serta senjata mereka seperti mandau, tombak, sumpit dan lainnya yang tadinya dibuat dari batu telah dibuat dari logam. Bagian pertama yaitu zaman kuno, abad pertama, 1500 M. Zaman kuno untuk daerah ini baru dimulai pada kurang lebih abad ke-5 M. Dalam masa periode ini dapat dicatat bahwa di Kutai, Kalimantan Timur ada dua buah kerajaan yang pernah berdiri yaitu, Kerajaan Kutai Martapura, dan Kerajaan Kutai Kertanegara. Kehidupan pemerintahan dan kenegaraan telah diketahui bersama, seperti yang ditulis oleh penulis Nulis Sejarah Indonesia bahwa kerajaan tertua di Indonesia ialah Kerajaan Mula Warman di Muara Kaman. Dugaan ini didasarkan pada prasasti atau batu tertulis yang merupakan batu tiang pemujaan, terdapat di Bukit Brubus arah ke hulu, kurang lebih 500 meter dari kota kecamatan Muara Kaman. Menurut catatan cerita turun-temurun Mula Warman adalah sebuah nama. Lengkapnya Maharaja Mula Warman Najadewa. Mungkin karena prasasti tersebut menyebut Mula Warman, maka para ahli mencutnya Kerajaan Mula Warman. Sedangkan catatan cerita rakyat menyebut kerajaan tersebut sebagai Kerajaan Kutai Martapura yang kadang-kadang juga disebut Martapura, artinya istana tempat pengharapan. Dalam kronik pedagang Cina, Kutai disebutnya Hothai yang artinya bagian besar dari pulau. Sedang Pulau Kalimantan dalam bahasa Bujangga Kutai kuno disebutnya Dwipa 3ii. Pertumbuhan negara-negara kerajaan. Mengenai sejarah kerajaan Martadipura ini dapat digunakan sebagai sumber sejarah utama ialah 7 buah batu bertulis Yupa yang kini ada di Museum Pusat Jakarta. Sisa dari ketujuh buah Yupa ini ada sebuah yang masih berada di tempat tanpa mempunyai tulisan apa-apa. Di antara ketujuh buah batu bertulis ini 2 di antaranya yang dianggap penting. Prasasti yang pertama terjemahannya sebagai berikut. Sang Maharaja Kundunga, yang amat mulia mempunyai putra yang masyhur Sang Ancawarman namanya. Seperti Sang Ancuman, Dewa Matahari, menjadi pendiri keluarga Ancawarman mempunyai putra 3 orang yang seperti api, Sinamya, yang terkemuka dari ketiga putra itu adalah Sang Mula Warman Raja yang besar yang berbudi baik, kuat dan kuasa yang telah mengadakan upacara korban yang disebut 20 mas amat banyak untuk memperingati upacara korban itulah tugu itu didirikan oleh para pendeta. Prasasti yang kedua adapun terjemahannya. Sang Mula Warman Raja yang mulia dan terkenal telah mengadakan upacara korban 20.000 ekor sapi di tempat yang suci. Fapar kecuara untuk memperingati upacara korban itulah maka tugu ini dibuat para pendeta yang datang. Inilah 2 di antara 7 buah prasasti Kutai Martapura yang terpenting. Prasasti tersebut ditulis dengan huruf Pallawa yaitu nama sebuah dinasti di India Selatan, memakai bahasa Sanskerta, disusun dalam bentuk syair. Perkiraan bahwa prasasti tersebut berasal dari abad ke-4 M adalah dengan membandingkan huruf yang dipakai pada prasasti itu dengan huruf Pallawa sebagai yang terdapat di India yang kebetulan mempunyai angka tahun
Seorang pegawai dan ahli bahasa pada zaman Hindia Belanda dalam tahun 1938 menyatakan bahwa kerajaan Kutai Martapura telah ada sebelum abad ke-4 M. Berdasarkan isi prasasti yang kita sebutkan tadi dan peninggalan yang sampai kepada kita, maka kurang lebih pada abad ke-4 M daerah Kutai telah terdapat satu masyarakat yang telah cukup banyak menerima pengaruh Hindu sehingga dapat mendirikan kerajaan dipimpin oleh Kundunga. Dalam masa yang cukup panjang itu kerajaan Kutai Martadira telah menjalin hubungan keluar ini misalnya dengan Cina, India, Kediri, dan Majapahit.